Transferensi iblis melalui kartun dan film. Tuhan memperlihatkan setan-setan di bawah bumi dan air, yang sekarang digambarkan dalam film, kartun animasi, dan video game kepada Abner. Alkitab mengatakan dalam Keluaran 20, 44-45 jangan membuat bagimu patung apapun atau sesuatu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya dan jangan mengabdi kepadanya. Karena aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang menimpakan kesalahan ayah kepada anak-anaknya kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Suatu hari Abner menghadiri sebuah pertemuan penginjilan dengan seorang saudara laki-lakinya yang sedang berkhotbah. Dalam pertemuan tersebut, pengkhotbah itu menyatakan bahwa iblis telah menginvasi Amerika Tengah dan Meksiko melalui TV dan media, mencemari bangsa dengan penyimpangan dan kartun-kartun setan. Anak muda tidak lagi bersih dan polos, karena mereka terkontaminasi oleh program-program dan teknologi yang berbahaya ini, dan menyebabkan mereka terkontaminasi dan menular ke seluruh dunia. Perintah Tuhan yang melarang pembangunan dan pembuatan berhala bersifat nubuat, karena bertujuan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran terhadap anak-anaknya. Nubuat Tuhan dalam Keluaran 20, 45 memperingatkan tentang dampak berbahaya dari ilah-ilah dan gambar-gambar palsu dalam animasi, video game, dan film, yang akan menjauhkan mereka dari hadiratnya dan mencemari kehidupan mereka. Kehadiran Tuhan semakin berkurang karena keterikatan pada gambar-gambar yang berhala dan representasi dunia yang tidak terlihat. Tuhan menasihati agar tidak membuat berhala atau gambar langit, bumi, atau air. Tuhan menentang orang-orang yang merepresentasikan entitas-entitas yang berhubungan dengan langit, bumi, dan laut melalui televisi. Ayat ini, dari ribuan tahun yang lalu, melampaui generasi dan menekankan bahaya penyembahan berhala. Ayat ini mendorong kita untuk merenungkannya karena anak-anak Tuhan sekarang dihinggapi oleh representasi dari entitas-entitas surgawi, duniawi, dan yang berhubungan dengan lautan, yang menyebabkan mereka terkontaminasi dan dihinggapi. Sebelum berangkat untuk berkampanye di kota Meksiko, saat Abner dan yang lain sedang berdoa, ia mengalami sebuah penglihatan di mana ia melihat tokoh-tokoh kartun, termasuk Roadrunner dan Tasmania Devil. Karakter-karakter animasi ini menjadi hidup, berubah menjadi setan-setan yang nyata. Kita selalu mengira bahwa kartun animasi ini dibuat melalui gambar. Kita mengira seniman hanya membayangkan dan menggambar kartun tersebut, lalu dianimasikan. Namun dalam penglihatan ini, Abner melihat karakter animasi tersebut hidup. Itu bukan sekedar imajinasi. Itu bukan lagi kartun, mereka diubah rupanya menjadi setan. Jadi di balik setiap karakter animasi yang ditonton anak-anak pasti, ada pengaruh setan. Abner melihat bahwa kartun-kartun itu bukanlah kartun biasa, melainkan setan. Setelah melihat kartun yang menjadi setan, Abner melihat adegan dari sebuah film. Abner tidak ingat judul filmnya. Ia tidak tahu nama aktor Hollywood yang sedang berakting itu. Aktor itu adalah aktor populer di televisi dan internet. Dalam penglihatan ini terdapat adegan film yang dibintangi oleh aktor pria dan wanita. Namun sesuatu yang buruk terjadi ketika Abner mengamati wajah aktor ini. Ia melihat wajah aktor ini mulai meleleh dan kulitnya menyusut. Ia melihat wajah lain mulai terlihat. Itu adalah wajah iblis yang muncul dan menggantikan wajah manusianya. Jelasnya, ketika orang menonton film, mereka hanya melihat gambarnya dan menikmati adegannya. Tapi Abner melihat apa yang ada di dalamnya. Ia menyaksikan serpihan kulit berjatuhan dari wajah aktor Hollywood ini, dan wajah iblis kegelapan mulai muncul. Itu adalah setan karena di dalam diri para aktor yang bekerja di Hollywood, ada setan yang merasuki mereka. Ia kemudian mulai mempertanyakan kepada Tuhan hubungan penglihatan yang ia terima dan ayat Alkitab dari Keluaran 20, 45 yang Tuhan perintahkan untuk baca. Abner mendengar suara Roh Kudus, ya iblis sedang menuduh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini yang menonton dan memperlihatkan diri mereka pada gambar-gambar film kartun animasi dan video game. Iblis tahu bagaimana cara menuduh umatku di hadirat Tuhan. Roh Kudus mengatakan kepada Abner, ya anak-anak Tuhan telah melanggar hukum. Mereka mengidolakan tokoh film. Anak-anak mengidolakan tokoh animasi dan tokoh video game. Iblis menuduh umat Tuhan menyembah berhala, yang merupakan tokoh film favorit mereka, tokoh kartun animasi, dan lainnya. Karakter video game. Karakter-karakter ini telah menjadi idola. Ada hype tentang pahlawan super yang dipuja oleh banyak orang. Padahal aku sudah berfirman dalam firmanku, kamu tidak boleh membuat gambaran apapun yang menyerupai apa yang ada di surga, apa yang ada di bawah bumi, dan apa yang ada di bawah laut. Namun umatku gagal memahami bahwa film dan kartun animasi bahkan pahlawan super yang mereka lihat di layar telah diciptakan dari benda-benda di bawah tanah di dunia bawah. Kebanyakan orang tidak mengetahui hal ini. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lihat dalam kartun, video,
dan film diciptakan dari benda-benda yang ada di bawah bumi. Karakter kartun dan film ini tidak muncul di layar. Karakter-karakter ini ada dan beroperasi di dunia bawah, di kerajaan neraka. Karakter kartun dan film adalah setan yang ada di bawah bumi. Roh-roh najis dari bawah bumi berdiam di dalam tubuh orang-orang yang memproduksi gambar-gambar ini. Mereka merasuki dan mendiami pria dan wanita yang bekerja di Hollywood. Roh Tuhan menyingkapkan bahwa roh-roh najis ini telah muncul dari bagian terdalam bumi, dan mereka ada di bumi ini untuk menghasilkan gambaran-gambaran tersebut dan membuat manusia berdosa. Banyak anak muda bertanya kepada Abner, apakah pergi ke bioskop saat ini adalah niat yang buruk? Abner memberitahu tanpa keraguan bahwa pergi ke bioskop berdampak buruk bagi anak-anak Tuhan. Abner melihat transfigurasi aktor ini. Ia melihat para aktor dimanipulasi oleh setan yang tinggal di dalam diri mereka. Mereka sukses bukan karena bakat mereka, tapi karena mereka didiami dan dirasuki setan. Film dan kartun menghidupkan tokoh-tokoh roh najis. Setan-setan inilah yang memberikan cerita, konten, dan inspirasi kepada para sutradara. Mereka memberikan konten animasi kartun, film, dan video game. Saudaraku, karakter animasi dan pahlawan super adalah setan. Mereka adalah roh-roh najis yang keluar dari bawah bumi dan dari bawah laut. Ada banyak setan mengerikan di dunia bawah dan dunia air. Namun kini mereka ada di permukaan bumi berkat kartun, permainan, dan film. Dan umat Tuhan menonton itu semua dan mereka bahkan memuja roh-roh najis ini. Ada umat Kristiani yang merupakan penggemar superhero yang menyembah roh dari bawah bumi. Banyak anak yang terpapar setan melalui karakter animasi. Ketika sangkakala berbunyi, roh Tuhan tidak akan ditemukan lagi pada hari-hari itu. Orang-orang akan menyadari bahwa mereka tertinggal dan ditolak untuk diangkat ke dalam pengangkatan karena mereka dinajiskan karena menonton kartun dan film selama berjam-jam daripada membaca firman Tuhan dan berdoa. Bahkan anak-anak pun akan tertinggal jika orang tua membiarkan mereka menonton TV tanpa memperhatikan mereka. Mereka seharusnya tidak meninggalkannya di depan televisi selama berjam-jam. Dan ada juga anak-anak muda dan anak-anak yang menghabiskan waktu berjam-jam bermain video game. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memainkan permainan pertarungan dalam permainan pembantaian tersebut. Gambar-gambar 3D dalam permainan tersebut diciptakan oleh setan-setan yang sama dan mereka sudah ada di bumi dan mencemari umat Tuhan, karena jutaan umat Tuhan berpartisipasi dan memainkan permainan setan-setan ini dan melakukan pekerjaan setan. Isi dari permainan ini tidak diciptakan oleh manusia. Karakter dan permainan ini adalah iblis nyata yang berdiam di dalam diri para aktor dan digambarkan dalam kartun dan film. Itu bukanlah benda yang berasal dari bumi. Itu adalah hal-hal dari dunia bawah. Hal-hal ini berasal dari alam bawah tanah. Setan-setan dari bawah bumi telah dimasukkan ke dalam format gambar sehingga umat Tuhan kehilangan hadirat Tuhan dan terbelenggu dan diperbudak. Akibatnya, ketika anak-anak Tuhan datang ke gereja, mereka tidak mempunyai kebebasan. Ketika anak-anak sedang menonton film kartun dan datang ke gereja, mereka tidak akan mendapat ketenangan, mereka akan merasa tidak nyaman dan mereka akan menangis karena tidak merasakan kenikmatan dan kenyamanan dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak merasa nyaman. Mereka tidak mempunyai kedamaian di hadirat Allah karena setan telah membius mereka melalui gambar-gambar itu. Gambar-gambar itu menyampaikan depresi, kecemasan, dan mengubah kepribadian penontonnya. Gambar-gambar yang ada pada konten video game tersebut menyeramkan dan tinggal pada roh-roh anak muda. Tuhan berkata bahwa anak-anak kehilangan jiwa mereka karena karakter ini adalah setan. Ketika Abner mendengar ini, ia mulai menangis karena menurutnya itu semua sangat mengerikan. Tuhan telah mengungkapkan bahwa umatnya terkontaminasi oleh setan melalui apa yang mereka lihat dalam gambar. Abner berkata, Tuhan, kami telah berdosa, umat Tuhan telah berdosa. Firman Tuhan akan menghakimi kami. Suatu hari, kita akan berada di istana Kristus. Kita akan diperlihatkan bahwa kita telah membaca pesan ini bahwa apa yang kita tonton di televisi, di tablet kita, di ponsel kita adalah setan. Jika kita tidak mengakui dosa-dosa kita dan tidak meninggalkannya dalam pertobatan, kita akan dihakimi karena kesengajaan dan kekeraskepalaan kita. Bagi yang punya kebiasaan dan menganggap bioskop masih lumayan, Abner ingin mengajak kita semua untuk membebaskan diri dari itu semua demi hidup kita masing-masing. Ia ingin memberitahu kita untuk menyesali dosa-dosa kita dan berhenti melakukannya. Abner ingin memberitahu kita untuk berhenti menonton film dan berhenti melihat segala sesuatu yang dapat mencemari kita semua. Ia juga ingin memberitahu untuk meninggalkan kesenangan. Menjauh dari kesenangan itu. Itu adalah kekejian di hadapan hadirat Tuhan. Kartun animasi mencemari jiwa kita dan menjauhkan kita dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendengarkan kesaksian dari Abner Ramos. Tuhan Yesus memberkati.